nanti dimasukkan ke dalam checklist dari catatan anak tersebut. Checklist itu lain. Checklist itu guru sudah membuat apa ya, tentang sosial emosional, nanti apa tuh bunyinya terserah nanti di checklistnya ya, muncul kan nggak muncul atau apa gitu. Ibu tanya catatan anekdot. Zaman dulu catatan anekdot itu mencatat hal-hal yang luar biasa pada hari itu yang kurang mengenakan. Tapi seiring berjalannya waktu, catatan anekdot itu bukan hanya mencatat anak yang memukul, menggigit, menerkam, menerjang kawannya, tapi pada hari itu ada pencapaian yang luar biasa yang dilakukan oleh anak, itu juga dimasuk dalam catatan anekdot. Nah, itu kok tadi kamu lain, Bu, dengar. Apa itu maksud catatan anekdot? Kok lalu dipindahkan ke checklist? Padahal checklist itu tuh untuk tekniknya itu iya memang ada checklist, ada portofolio, ada hasil karya ya. Untuk ngambil data untuk menilai anak tuh banyak ya Kak ya. Iya. Nah kamu kan ngambil itu ya, harusnya menguasai, bacalah tentang penilaian anak. Berarti semua data-data ini kamu ambil lewat observasi dan wawancara. Nah, yang bagaimana pengarsipan ini gimana? Pengarsipan penilaian yang Ibu lakukan? Itu saya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, untuk observasinya di sini saya melihat apakah guru tersebut menggunakan bentuk pengarsipan, baik itu portofolio pribadi, portofolio belajar, dan portofolio turunan Ibu. Nah, itu seperti apa itu? Portofolio pribadi, portofolio belajar, portofolio turunan itu maksudnya seperti apa? Untuk portofolio pribadi itu merupakan catatan tulisan mengenai anak, contohnya seperti catatan nomor telepon orang tua, catatan kesehatan, dan catatan yang bersifat rahasia. Nah, sedangkan portofolio turunan itu catatan hasil karya anak, contohnya seperti catatan pembelajaran anak dan karya terbaru seperti bentuk fisik hasil karya anak. Dan yang terakhir yaitu portofolio turunan, yaitu contohnya seperti karya penting yang menunjukkan kemajuan utama, rekaman video atau audio atau foto, dan salinan laporan naratif. Itu ya. Iya, Bu. Itu kamu lakukan nanti menanyakan kepada guru ya tentang pengarsipan ya. Iya, Bu. Hanya portofolio saja Kak? Teori yang saya ambil hanya portofolio saja, Bu. Yang digabung gitu ya. Iya, Bu. Rangkuman sebenarnya itu kan ya, rangkuman ya, dari berbagai penilaian ya, sehingga ya, sehingga menjadi portofolio pribadi, portofolio belajar ya. Itu rekam jejak anak ya. Iya, Bu. Nanti dibaca lagi karena kamu mengambil penilaian banyak ya, penilaian mau dibaca terus gitu ya. Ada buku asesmennya asli gitu ya. Ya, terus nomor 5 seperti apa itu? Rumusan nomor 5. Nomor 5 itu pelaporan hasil penilaian. Di sini di observasinya saya ada 2, yaitu cara melaporkannya itu dengan buku laporan perkembangan anak dan pertemuan antara pendidik dan orang tua. Seperti apa itu laporan perkembangan anak? Laporan perkembangan anak itu guru melakukan pengolahan dan mendeskripsikan hasil penilaian belajar anak. Itu guru menuliskan dalam laporan pendidikan anak. Nah, pelaporan ini adalah kegiatan yang menjelaskan hasil penilaian guru tentang tumbuh kembang anak yang meliputi bentuk perilaku dan kemampuan dasar dengan tujuan memberikan penjelasan kepada orang tua maupun pihak-pihak yang terkait tentang tumbuh kembang dan hasil yang dicapai anak selama mengikuti pembelajaran. Nah, dituangkan dalam bentuk apa itu? Dituangkan dalam bentuk buku laporan perkembangan anak. Rapor. Nah, itu kamu tanya lagi enggak? Laporan hasil penilaian perkembangan anak itu Ibu berikan sebulan sekali,
bulan sekali, 3 bulan sekali, atau per semester? Nggak kamu tanya? Akan saya tanyakan nanti, Bu. Hmm. Terus apakah ada pertemuan antara pihaknya, maksudnya apa ini? Pertemuan antar pendidik dan orang tua itu pertemuan yang dilakukan itu seminggu sebelum rapat dibagikan, Ibu. Jadi Kapan repot orang tua dipanggil seminggu sebelum bagi rapot? bagaimana, Ibu? Apa ndak repot orang tua mau bagi rapot dipanggil seminggu sebelumnya, nanti bagi rapot datang lagi? Gimana itu Kak maksudnya? Soalnya kamu bilang seminggu sebelum bagi rapot orang tua dipanggil. Maksudnya pertemuan antar pendidik seminggu sebelum dibagikannya rapot itu guru di situ menjelaskan secara detail tentang perkembangan anak yang sudah anak pelajari gitu, Bu. Tapi kalau pembagian rapot kan hanya pembagian rapotnya saja, Ibu. Itulah yang ibu tanyakan, apa ndak repot? Biasanya bagi rapot tuh orang tua menginformasikan tumbuh kembang anak. Itu ya, ibu sih cuma nanya sekilas aja, apa ndak repot? Seminggu mau bagi rapot ini kumpulkan, seminggunya lagi dikumpulkan lagi ambil rapot. Kan bukan hanya mau ambil rapot, kalau memang mau menginformasikan tumbuh kembang anak, makanya ada pertanyaan tadi. Sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ditanya pelaporan hasil perkembangan anak. Kalau mau dibahas, nggak usah dekat pas mau ambil rapot gitu kan. Pas mau ambil rapot nanti ngomongkan itu, bukan hanya Bu Nita kasihkan, makasih Bu, pulang. Kalau guru TK itu kan ngobrol lagi 10 menit, 20 menit, gitu. 15 menit ngomongkan tumbuh kembang anak itu gitu, malah ribet gitu. Perasaan baik itu kamu tanyakan untuk tumbuh kembang anak dalam membicarakan tumbuh kembang anak, apakah orang tua itu dilibatkan, lalu dipanggil, diundang sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, seperti apa dia nanti melaporkannya kepada orang tua, hasil dari portofolio, checklist, hasil karya dan lain sebagainya kan. Dari bisa juga ngobrol-ngobrol lewat diskusi, tanya jawab pada anak, kan banyak data cara yang dilakukan guru untuk data terhadap tumbuh kembang anak ya, mulai dari awal sampai akhir. Ibu sih pesan dengan kamu nih, benahi latar belakang. Nah, karena kamu ngambil itu benar-benar itu ya, bukan hanya 2 lembar 4 baris setengah, enggak juga 20 lembar. Maksudnya dia meneliti si guru ini di TK ini karena guru ini gini. Itu apa namanya itu? Fakta, Ibu. Kenyataannya ada enggak kamu masukkan? Ada, Ibu. Nah, kenyataan itu ada fakta. Harapan. Harapannya belum saya masukkan, Ibu. Dan faktanya itu kamu cuma 1 baris. Guru belum melakukan penilaian perkembangan anak. Itu saja. Harusnya detail apa di dalam penilaian itu, karena banyak ya. Didetilkan sehingga kamu membuat rumusan masalah itu. Rumusan itu tidak tertuang sama sekali di dalam latar belakangmu. Ya. Jadi mau hati-hati membuat latar belakang. Enggak copy paste hanya 10 jam membuat latar belakang. Ya. Itu benar-benar milikmu 100%. Kalau yang lain, apalagi kajian teori itu 100% milik orang. Iya. Karena copy paste itu ya. Diperbaiki lagi ya. Terus kalau bab 2 ya, tentulah ditambah tadi sesuai dengan masukan kawan, teori-teori bahasa Inggris, dijadi. Banyak kok Kak ya. Sekarang kan sudah ibu. Mahasiswa nanya, Bu, pinjam buku, Bu. Ibu bilang, Ibu tak banyak beli buku. Beda dengan S2, 2 lemari Ibu beli. Pulang bolak-balik bawa buku tebal. Ini kan sudah zamannya e-book ya, sama artikel jurnal. Artikel jurnal, gampang juga Kak, tinggal
Carilah di Google begitu ya, di sekolah itu ya. Banyak Ya. kok jurnal-jurnal terbaru terkait penelitian yang relevan dengan kamu ya. Kemarin ada juga mahasiswa nanya, katanya Bu 10 tahun terakhir ya Bu ya, kita mundur artikel jurnal. Iya, tapi Ibu bilang lebih baik 2020, 2021, 2022. Loh, itu kan baru setahun katanya. Jadi pemikirannya 10 tahun terakhir tuh tahun 2001, tahun 2004, tahun 2006. Oh, katanya kayak gitu. Itu ya. Jadi yang paling terbaru itulah yang paling bagus. Itu kan cuma rentangnya 10 tahun terakhir. Lalu lah dicarinya 10 tahun terakhir, tahun 2012, tahun 2013. Ini kakak ya banyak penelitian-penelitian atau buku-buku tinggal di download ya. Baik, Bu. Tinggal duduk aja di depan tuh, banyak ketemu. 1 jam tuh bisa dapat 30 hasil download. Tentunya yang relevan ya. Ya, Jadi Bu. silakan ditambah, makin banyak makin bagus, tidak rugi kok. Terus Ibu nemukan nih di daftar pustakamu, banyak pula NP. Apa NP ya? Apa, Ibu? Tuh, NP, Akbar E, metode belajar anak usia dini dalam kurung NP, Grenada Media. Malah tidak ada nama kota. Dari mana kamu dapat nih? Banyak Ibu temukan NP, NP, NP. Itu kan NP, bukan nama penerbit kan? Tapi kota kok kamu tidak ada tuliskan ya? Coba lihat di daftar pustakamu. Daftar rujukan. Di sini kan saya mengambil dari e-book, Ibu. Jadi saya langsung kutip. Di situ langsung tertulis seperti itu, Ibu. Harusnya dilengkapi lah, Kak. Ada kota. Di sini kan di situ ada kota terbitnya ya. Baik, Ibu. Enggak tahu lah Ibu nih NP, baru nemu Ibu nih pakai ada tulisan NP ya. Coba kamu baca lagi. Ibu enggak pernah nemu kayak gini NP, NP, NP gitu. Walaupun Ibu enggak pakai gitu ya, semuanya enggak pakai gitu. Tetap ditulis nama kota. Ya. Baik, Ibu. Ya kan dari atas sampai bawah karena kamu sama kayak gitu lalu NP semua. Terus ada kamu yang ada ibu pun enggak ada nuliskan nama kota, ada enggak? PT Bumi Aksara Jakarta Timur. Harusnya ada nama kota, barulah nama penerbit gitu ya. Iya, Bu. Hampir enggak ada gitu ya. Lalu 50-50 lah, carilah penelitian ya. Penelitian ini tambah lagi ya. Paling gampang tuh nyari hasil penelitian di jurnal ya. Banyak yang terbaru. Itu saja menurut Ibu ya untuk masukan dari proposalmu. Tata ketik diperhatikan ya. Baik, Bu. Contoh tadi itu merupakan pekator favorit. V dengan F. Nanti lama-lama Ibu baca baru sebaris lagi. Favorit. F dengan F. Beda cuman satu baris. Itu di latar belakang. Itu saja ya. Nanti dicek ulang lagi ya. Lebih baik, terima kasih. Ibu kembalikan kepada sekretaris atau ketua seminar ini karena tadi berdua yang membuka. Bu Dian atau Bu Nisa silakan. Terima kasih Bu Halida. Kayaknya di forum satunya lagi juga sama tugasnya Bu. Terima kasih Bu Halida. Kamu tanggapi dulu Emilia. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Halida yang telah memberikan saran dan masukan terhadap proposal saya yang dapat saya ambil di sini tentang tata ketik. Di situ banyak yang janggal di bagian bawah, terus di latar belakang nanti bisa ditambahkan lagi tentang harapan dan teknik penilaian di situ. Terus fakta dan harapan di latar belakang di situ ditambahkan lagi. Habis itu dikembangkan pertanyaan wawancaranya. Setelah itu untuk laporan hasil penilaian anak itu mau ditanyakan lagi apakah itu nanti per minggu, per bulan, atau per semester. Dan yang terakhir yaitu lengkapi kota di daftar pustakanya. Daftar pustakanya yang mau diperbaiki lagi. Sekian Bu dari saya.
Oke, ini ya kalau catatan sama saya ya, yang paling penting itu gambaran latar belakangnya itu harus jelas. Jika rumusan masalahmu berjumlah demikian, maka gambaran-gambaran latar belakang masalah penelitian itu hadir di latar belakang ya. Emilia ya, itu jangan lupa. Misalnya salah satu nih Emilia tentang bagaimana perencanaan yang sudah kamu amati di observasi awal atau pelaksanaan yang di awal seperti apa. Lalu misalkan gambaran pengarsipan ya di awal seperti apa. Nah, itu juga harus hadir sehingga ini ditelusuri lebih lanjut. Nah, itu kan harus ada introduction-nya atau pengantarnya dulu di latar belakang masalah. Itu yang saya tangkap, saya setuju dengan Bu Halida. Baik, selanjutnya Pak Lukman, ada Pak Lukman ya. Selanjutnya kepada Bapak Lukmanul Hakim STMPD selaku pembahas dosen, waktu secukupnya. Silakan Pak Lukman. Baik, terima kasih Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Ya, Granda, Ibu Anissa, PD, Anissa PD, selaku pembimbing ya. Kemudian Ibu Dr. Habida selaku bahas juga para mahasiswa ya, khususnya Emilia ya, khususnya Delodat Uni. Ya, Ini nama Delodat ini dari mana nih? Dari itu turunan Jerman kah? iya Pak, Bapak saya ambil dari salah satu nama Santa. Oh iya. Oke. Jadi kamu tinggal di Nangamahap? Iya Pak. Oh, Nangamahap ya. Jadi sempat ke sana lah nih ya. TK Santo Agustinus Nangamahap. Sudah Iya, pernah Pak. ke sekolah ini? Sudah Pak. Sudah pernah ke TK ini ya. Ada teman atau apa yang mengajar di TK ini? Tidak ada Pak. Kenalan? Tak ada ya? Udah lama kah ke sini, ke TK ini? Waktu libur semester kemarin Pak. Ini libur semester ya, berarti libur semester ini masih ketemu lah anak-anak ini ya? Ya masih Pak. Guru-gurunya masih lah ya? Iya Pak. Di sana cuma ada berapa lembaga nih TK? Ada 5 Pak. Ada 5. Iya Pak. Ada 5 rame-rame semua TK-nya atau gimana? Ada 5 tersebar ya? Di kecamatan atau desa nih? Di kecamatan Pak. Kecamatan Tepatnya Nangamahap. di Desa Nangamahap. Desa? Desa Nangamahap. Desa Nangamahap. Oh, Skadau ya? Iya Pak. Walida itu orang Skadau juga tuh. Cuman nggak di sana. Iya tahu Bu. Suami ibu, mertua ibu. Ibu Orang mana Ibu? ke Blitar Tanjung. Oh, orang Blitar. Itu ibu nggak tahu. Cuman jauh katanya. Jauh, iya. Ujung. Ujung-ujung. Oh, Ya. gitu. Oke, ya, jadi anak Nangamahap, banyak yang dari Nangamahap nih. Ada Lisa, kalau saya nggak salah ya. Ada Lisa, siapa lagi ya kemarin ya. Di lembaga itu siapa tuh yang alumni PAUD? Siapa namanya? Kak Lucy. Luciana. Ya. Lucy yang kecil-kecil kali itu ya? Dia yang kurus-kurus tinggi itu Pak. Oh. Luciana yang mana ya Pak Lukman ya? Luciana yang dia kecil-kecil tuh Luciana enggak namanya. Tapi dia enggak tinggi. Iya, ya. Oke ya. Ini kamu, alasan kamu nih tertarik nih kenapa nih TK Santo di TK ini? Apa karena dekat dulu, pertimbangan karena satu kampung gitu? Tidak Pak, kan sebenarnya saya ingin meneliti di TK di Pontianak. Hmm.
Cuma pas kemarin, pas libur semester, saya coba-coba ke beberapa TK yang ada di kampung saya menemukan masalah di TK tersebut Pak tentang penilaian perkembangan anak. Udah pernah ke TK-TK di Pontianak? Udah diobservasi? Cuma beberapa TK Pak. Ada masalah yang sama nggak kira-kira di Pontianak nih? Ada Pak, cuma masalahnya sedikit gitu. Di kampung saya tuh kayak masalahnya tuh kayak lebih besar tentang penilaian perkembangan anak. Tentang penilaian? Iya Pak. Penilaian itu apa sih? Penilaian perkembangan anak itu apa? Coba kamu definisikan. Menurut saya, penilaian perkembangan anak adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan guna mendapatkan informasi mengenai hasil belajar anak yang dapat diperoleh melalui penilaian, sehingga dari penilaian tersebut dapat diambil sebuah keputusan penilaian mengenai perkembangan anak. Paham nggak yang kamu sampaikan tuh? Paham Pak? Paham nggak? Jangan kamu karena referensi aja nih, ya? Belum, Pak. Karena kamu baca aja. Apa tuh yang kamu paham itu? Penilaian perkembangan anak itu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil belajar dari perkembangan anak. Hasil belajar ya. Nah itu aja salah. Gimana memang paham? Nah sekarang saya tanya, kamu kan bicara soal portofolio, betul bicara soal laporan. Nah, kira-kira ada bayangan nggak tuh waktu penelitianmu tuh? Ada Pak. Ya, berapa lama rencana menelitinya? Rencana menelitinya mungkin kurang lebih 2 bulan Pak. Nah, itu salah lagi itu. Kalau kamu definisi yang kamu buat itu, ya, dari awal anak masuk sampai dia selesai. Ya, Iya Pak. sampai dia selesai itu. Nah, dari anak rekrutmen, diidentifikasi lagi, di asesmen, kemudian direncanakan lagi kegiatannya, maka disusunlah kurikulum gitu ya. Kalau kita lihat definisi yang kamu sampaikan tadi secara periodik itu kan hanya sebatas paling cepat 6 bulan. Baik Pak. Paling cepat itu 6 bulan sampai keluarlah raport. Nah ya, sampai keluarlah raport nih. Kalau yang kamu lihat nih sampai keluar raport nih. Nah, laporan perkembangan ya. Baik Pak. Nah, kamu kan akan observasi itu. Di sini akan observasi, kamu akan ke lapangan, lihat. Nah, bagaimana proses penyusunan raport. Nah, kan? Iya Pak. Nah, pernah nggak terlibat di proses penyusunan raport? Belum Pak. Pernah kan? Nah, itu makanya. Nah, kalau bicara soal definisi, yang realistis saja, ya, yang realistis saja. Jadi jangan kamu nggak pahami apa yang kamu baca, gitu ya. Jadi kalau kita lihat satu proses pendidikan anak itu nggak bisa parsial ya, kecuali kita ingin melihat satu fokus tertentu yang kita batasi ya. Ada hal-hal tertentu lah dari proses itu. Jadi ini yang penting untuk dipahami juga ya dari penelitian ini dan dari konsep yang kamu tuliskan di sini. Ya. Saya ingin tanyakan di sini, suara saya kedengaran nggak nih? Kedengaran Agak kurang dari Pak. room. Nah, sebentar ya. Ada panggilan nih, tapi panggilan. Nah, kedengaran? Agak kecil Pak. Oke ya, jadi
Sekarang saya tanya, kamu ini mau meneliti tentang apa sih sebetulnya? Penilaian, Pak. Prosedur Jangan hanya penilaian. penilaian banyak. Prosedur penilaian perkembangan. Prosedur penilaian perkembangan kegiatannya atau perangkatnya atau apa nih? Prosedur yang dilakukan guru, Pak, dalam menilai anak. Prosedur yang dilakukan itu 1 semester ya. Baik, Pak. Makanya duduk. Ya asal siap aja nggak masalah ya. Duduk Asal makanya siap aja nggak apa-apa ya. 1 semester kita meneliti sampai pembagian raport biasanya. Duduk tak makan itu. Karena ada instrumennya di sini ya. Pas nih. Cara kamu Kaki enggak? isikannya ya. Nah, kamu udah pertimbangkan itu waktunya, terus kegiatannya, apa yang ingin kamu teliti gitu udah atau hanya secara teori aja penelitian itu kayak gimana? Saya cuma tahu hanya teori, Pak. Ya, hanya teori tentang Prosedur penilaian. kegiatan, prosedur penilaian, tidak melihat proyeksi kapan itu dilaksanakan gitu. Iya, Pak. Saya mungkin keliru di situnya, Pak. Kalau kita lihat kegiatan penilaian perkembangan anak secara prosedural, kita juga harus melihat sisi praktisnya, ya sisi praktisnya. Karena mungkin secara teoritik itu berbeda gitu ya, itu berbeda, perspektifnya juga berbeda. Nah, kemudian tadi kamu definisikan secara periodik, misalkan periodiknya ini kamu mau melihatnya sampai di mana? Sampai di mana periodiknya? Sampai ke pembagian raport atau perencanaan ini panjang loh ya. Perencanaan itu bukan hanya menyusun perangkatnya, ya belum sampai ke RPPH tuh, ya. Nah, belum sampai ke RPPH biasanya sebelum kalau di awal tahun ajaran melihatlah RPPH-nya. Ya, tapi sebelum RPPH ada ya asesmen dulu biasanya perkembangan anak sebelum masuk ke rencana tahun ajaran baru. Tapi kalau semester itu yang dilihat adalah capaian perkembangan anak semester sebelumnya, gitu ya. Jadi misalkan kamu meneliti di semester depan, semester ini bagaimana perkembangannya, gitu. Ya, bagaimana perkembangan anak yang variatif, yang berbeda-beda, itu menjadi pertimbangan dalam menyusun kurikulum, dalam menyusun RPP-nya. Gitu. Ya, nah itu juga yang harus diperhatikan. Dan menyusun RPP bukan hanya perangkat RPP ya, tapi yang namanya perangkat pembelajaran. Ya, itu penilaian kurikulum based assessment biasanya. Jadi menyusun RPP itu aja bagian dari perangkat ya. Nah, ada di situ memilih materi, memilih kegiatan atau metodenya, materi, kemudian medianya, itu juga menjadi pertimbangan dalam kita melakukan asesmen ya. Misalkan apakah ini dilakukan pada kelompok kecil, misalkan ya, kelompok besar gitu. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan asesmen. Itu tidak saya temukan di dalam ini. Yang kamu tahu, yang kamu tulis ini hanya ya kegiatan saat pelaksanaan pembelajaran, guru mengumpulkan data gitu aja, mengumpulkan dalam bentuk anekdot. Perencanaan yang dilihat hanya RPPH, menentukan kompetensi. Nah, itu hanya bagian ya,
Makanya saya bilang kamu fokusnya kemana itu yang belum jelas, ya itu belum jelas kamu mau meneliti yang apa ya, karena penilaian tadi yang Bu Alida bilang tuh luas sekali nih, penilaian itu luas, ya penilaian itu sangat luas sekali. Nah kamu sebetulnya sebagai peneliti boleh secara subjektif mempersempitnya, ya membatasinya, ya boleh, tidak masalah, ya itu subjektivitas peneliti. Misalkan batasi ruang lingkupnya pada perangkatnya, perangkat penilaiannya, misalkan gitu ya, boleh saja. Misalkan perangkat apa sih alat-alat yang digunakan, misalkan yang digunakan tersebut dan bagaimana guru menggunakan alatnya, misalkan seperti itu. Ya itu subjektif maksud saya ya. Itu boleh, bukan tidak boleh. Supaya kita juga lebih praktis. Nah, kemudian kamu meneliti gurunya. Nah, ya. Guru ini di latar belakang memang tidak jelas ya. Kamu ini favorit itu ukurannya apa? Favorit itu subjektif gitu ya. Yang diukur itu karena mungkin peminatnya banyak, tapi tidak ada hubungannya dengan bagaimana prosesnya mungkin ya. Sekarang ada data kamu bertanya dengan orang tua bahwa mengapa masuk sekolah ini, kan tidak ada. Jangan kita membiaskan itu ya, jangan kita memperlebar istilahnya pandangan kita sehingga tidak fokus. Nah kalau kita ingin melihat fokus kepada aspek penilaian tertentu, ya lihat aja bagaimana yang dilakukan, penilaian apakah hasilnya, apakah mungkin prosesnya, atau mungkin kompetensi gurunya, kemudian atau mungkin guru tersebut apakah sudah sertifikasi atau belum? Belum, Pak. Semuanya belum? Ya. Nah, artinya belum profesional ya. Dari sisi undang-undang, peraturan belum profesional. Ya, nah jadi misalkan seperti itu, guru yang belum profesional, atau kemudian dari latar belakang pendidikan, kualifikasinya seperti apa, ya. Jadi itu juga harus diperhatikan tuh kualifikasinya. Oh ternyata kualifikasinya ada yang 1 tahun. Nah ini kita belum bicara menggali masalah nih, baru bicara mengeksplorasi fakta. Faktanya apa? Termasuk kalau kamu cerita tadi gurunya sudah S1, gurunya sudah pengalaman, ada lulusan PAUD, muncullah pertanyaan kan, mengapa kok guru-guru yang ada di situ sudah pengalaman, latar belakang PAUD, kok tidak melaksanakan penilaian dengan baik? Ada apa? Kan harusnya itu yang ditanyakan, mengapa kok ya? Nah, dan ini bisa menjadi satu penelitian khusus tuh, identifikasi kompetensi, misalkan kita melihat kompetensi pedagogik guru dalam penilaian, dalam kegiatan penilaian perkembangan. Ya itu juga satu penelitian tertentu ya. Kita melihat kompetensi aja, kalau wawancara gitu ya, kemampuannya bisa enggak dia menilai wawancara, bisa enggak dia ini, bisa aja kalau terlalu panjang waktunya bisa kita wawancara saja, misalkan ibu menyusun rapot tuh kayak gimana sih, kita gali, oh dalam prosesnya kita udah dapat gambaran. Nah kemudian kita tanya bagaimana, benar enggak, nah kemudian salahnya di mana, benarnya di mana. Artinya tidak menunggu proses berjalan ya, tapi bisa kita kumpulkan dari proses wawancara misalkan ya. Nah ini juga bisa dilakukan gitu. Nah kalau kita ingin menggali kemampuan yang dimiliki oleh guru sendiri, sedangkan kemampuan guru sendiri dalam proses asesmen, nah kalau kamu menilai proses prosedur kan ada proses ya, ada proses pelaksanaan. Itu hadirnya guru di dalam kelas itu harus kamu teliti itu setiap hari ya. Nah sampai jenuh, nggak ada mungkin temuan fakta lain. Misalkan kamu kan bicara soal perangkat saja tadi, misalkan alat yang digunakan ya.
Nah, kemudian bagaimana guru mendokumentasikan fenomena, fenomena yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. Misalkan ada anak B, ada berkegiatan, ada yang unik dalam kegiatan tersebut, dicatat di mana, kemudian apa yang dicatat guru gitu ya. Nah, kemudian apa yang nah itu sampai ke sana maksud saya. Ya, banyak sekali. Kemudian ada persepsi juga tadi kamu itu dari teori yang kayaknya kurang pas tuh dengan PAUD. Ya. Nah, dan saya lihat tadi memang banyak referensi kamu bukan penilaian dalam perkembangan anak ya. Tapi evaluasi lah, lebih banyak ke penilaian evaluasi hasil belajar. Nah, ini juga coba nanti diluruskan, dicari referensi, dan kamu sampaikan tadi juga. Makanya saya bilang kurang pas tadi itu bahwa penilaian pada anak usia dini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi pencapaian perkembangannya, ya, pencapaian perkembangan, bukan hanya hasil. Nah, bukan hanya hasil yang diperoleh dari proses belajarnya. Jadi bukan apa istilahnya tuh, memang ini perdebatan hasil belajar itu ya perilaku misalnya ya, itu juga. Tapi kan kita coba yang ambil simpel aja lah. Definisinya adalah sebenarnya adalah asesmen dalam perkembangan anak adalah untuk mengetahui pencapaian perkembangan anak. Sebenarnya itu yang definisi itu yang harusnya kamu gunakan, ya, bukan untuk mengevaluasi hasil belajar, ya, bukan untuk mengevaluasi hasil belajar. Ini yang juga harus diketahui ya, karena mindsetnya beda. Jadi pemikirannya juga jadi beda kan untuk kita memahami ini. Itu yang harus dipahami. Kemudian sebentar ya. Baik, Pak. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, jadi kamu ini pertama, kamu ingin meneliti guru, gitu ya? Iya, Pak. Nah, guru langsung aja, gurunya apa yang kamu teliti ini dari guru? Prosedur yang guru lakukan untuk menilai perkembangan anak, Pak. Prosedur itu bukan gurunya, itu kegiatannya, ya. Mungkin bisa saja itu bagian, ya. Itu bagian dari kegiatan. Kalau kamu fokus ke kegiatan, karena kuncinya memang di guru semuanya. Tapi kalau kamu ingin tetap proses, saya tidak masalah. Ya. Jadi saya sih tidak ada masalah. Tapi kamu harus bisa mengukur waktu. Berarti kamu harus mengumpulkan data satu semester tuh sampai dari proses identifikasinya, perencanaannya, termasuk RPP, semua RPP tuh, ya. Nah, itu sekitar 120 RPP, ya, 120 RPP, waktunya 6 bulan. Kemudian belum lagi setiap RPP itu kan ada anekdot, berarti ada 120 anekdot, gitu ya. Karena setiap penilaian, nah itu yang harus kamu pertimbangkan maksud saya, gitu ya. Jadi jangan kita tuh kita tidak bisa mengukur apa namanya itu. Maaf, Pak. Suara Bapak kurang jelas. Ya, sebentar, ini ada telepon dari UP. Tidak bisa mengukur waktu, konten apa ini yang maksud saya. Jadi saya juga oke, tidak masalah. Kalau tetap pada proses, berarti kamu harus mengobservasi proses yang akan berjalan. Oke. Nah, itu ya.
Oh itu prosesnya. Kan identifikasi terhadap proses, ya proses. Kalau itu di kemampuan lain lagi, tapi di prosesnya. Berarti di sini bagaimana proses penilaian perkembangan anak ya. Nah, tapi latar belakang udahlah kita latar belakang itu tidak sesuai dengan apa yang saya bilang. Karena kalau yang saya lihat tadi sebagai itu, kalau nggak sesuai apanya yang nggak sesuai, bukan karena semua nggak sesuainya di mana, ya. Nah itu yang harus didiskusikan, tidak sesuainya di mana. Kemudian apa yang berkaitan dengan itu yang akan kita diskusi banyak. Sampai kepada pertanyaan ini muncul pertanyaan khusus atau umum, bagaimana penilaian perkembangan anak. Penilaian ini apanya gitu. Saya sarankan kamu fokus saja apanya dari penilaian itu, apakah perangkatnya, apakah prosesnya. Kalau kamu memproses tidak apa-apa. Prosesnya berarti selama kegiatan 1 semester misalkan sebagai sampel, nggak masalah. Ya. Masalah selama 1 semester berarti kamu meneliti itu dari anak masuk nanti ini mungkin Januari sampai bulan Juni nanti. Kamu teliti sampai prosesnya itu dia kalau nanti Mohon maaf Bapak, suara Bapak tidak jelas. bagian ini lepas misalkan rencana penilaian itu apa saja itu apa saja ya, perangkat penilaian perencanaan ini bukan hanya menyiapkan RPP ya, bukan hanya menyiapkan perangkat RPP, bukan hanya siapkan anekdot, bukan hanya ini, tapi termasuk perangkat pembelajaran lainnya, media, karena itu bagian dari konten. Nah, kalau bicara soal dokumen, kalau bicara soal ini kan kegiatan bagaimana perencanaan penilaian. Ya, mempersiapkan lingkungan belajar saja itu bagian dari penilaian. Ya, lingkungan belajarnya seperti apa, liter O, kelompok kecil, kelompok besar, itu lingkungan, itu bagian. Sedangkan alatnya itu RPPH, perangkat rencananya adalah RPPH. Gitu ya, kalau prosesnya banyak tuh. Nah, ya, jadi itu harus diperjelas. Termasuk pelaksanaan penilaian itu seperti apa, guru sebagai apa nih. Oh, kalau guru mengamati, apa yang dilakukannya saat pengamatan. Nah, apakah dia mengobservasi anak atau hanya mengumpulkan hasil karya anak, misalkan gitu ya. Nah, ya jadi diperhatikan semuanya, pelaksanaan dan lain-lain. Kemudian pengolahan. Nah, ini saya lihat definisimu dan apa yang kamu tulis hanya sebatas rekap, sampai direkap. Itu yang keliru. Ya, sedangkan ini mengolah. Mengolah itu bukan rekap. Rekap itu baru mengumpulkan. Ya, sampai ke raport. Ini kayaknya sampai ke raport. Karena tadi di belakang itu instrumennya sampai ke laporan perkembangan. Laporan perkembangan itu raport ya. Nah, rapor itu per semester. Ya, jadi pengolahan hasil belajar. Nah, diolah dari berbagai banyak rekap, kemudian dari berbagai macam instrumen direkap, kemudian bagaimana perkembangannya ini. Nah, itu bukan hanya dokumen tuh, tapi bagaimana guru melakukannya. Ini proses. Ya, dari
4 macam instrumen. Ada observasi, biasanya dengan checklist, ada anekdot, misalkan ya, ada hasil karya anak, ada lembar kerja anak, itu dianalisis tuh Turun. sampai muncullah hasil karya. Sampai muncullah laporan perkembangan. Nah, ya itu bagaimana yang penting itu bagaimana guru melakukannya, karena ini kuncinya di situ. Bukan hanya dokumennya saja. Nah, ya dokumennya mungkin guru menyusun instrumen, kemudian merekap instrumen tersebut menjadi pertemuan laporan individu, portofolio, kemudian melaporkan, menganalisis laporan. Nah, menyusun laporan itu kan nanti jadinya raport. Raport ini ada proses menganalisis data dari setiap anak itu menjadi laporan. Nah, ya, kira-kira ada bayangan nggak sampai ke sana? Jangan-jangan baru dengar sekarang kali ya. Nah, jadi berarti kamu harus banyak baca lagi itu bagaimana secara praktis bagaimana prosesnya, proses merencanakan, proses pelaksanaan, ya, proses pengolahannya. Yang penting bagaimana mengolahnya lagi nanti. Nah, arsipnya oke lah, portofolio, ada dokumen-dokumen portofolionya. Misalkan di map kah, atau gimana portofolio, atau pakai buku kah. Biasa kalau kita lihat buat buku-buku gitu, satu buku paket katanya. Karena itu lembar kerja anak, ada juga yang nanti pakai map, di kertas, dimasukkan ke map, macam-macam tuh bentuk-bentuk portofolionya. Kemudian pelaporannya seperti apa, pakai raport kah, atau hanya sebatas kertas laporan dan lain-lain. Nah, ya, pelaporan nanti itu tergantung pada pengolahan dan pengarsipan, karena dua ini yang akan disampaikan kepada orang tua gitu. Nah, ya, ini banyak sekali sebenarnya. Ya, kalau kamu fokus ke penilaian memang banyak, apalagi proses penilaian. Ya, apalagi proses penilaian. Saya bukan mengecilkan, tapi memberikan bayangan saja bahwa penelitian ini seperti apa dan perlu waktunya, perlu kegiatan yang seperti apa. Ini sudah diperhitungkan atau belum oleh peneliti gitu. Nah, ini yang harus karena kamu masih peneliti pemula, perlu banyak referensi, perlu banyak istilahnya mengamati nih fakta-fakta di lapangan, atau mungkin perlu banyak turun melihat atau mengobservasi kegiatan ke lembaga-lembaga. Nah, karena bayangannya seperti apa nih, itu karena kamulah peneliti dan kamulah instrumen. Penelitian kualitatif kan kamu peneliti, ya kamulah instrumennya. Ya, kamu sebagai instrumennya. Jadi harus banyak wawasan, banyak pengalaman, tidak cukup hanya melihat referensi teori. Karena di lapangan bisa saja temuan baru gitu dari hasil penelitian. Ya, nanti disinkronkan saja. Ya, kira-kira fokusnya apa, kamu mau meneliti tentang apa, dihubungkan dengan masalah yang ingin kamu temukan. Ya, kira-kira apa yang kamu boleh subjektif di sini, misalkan mempertimbangkan waktu. Oh, ini terlalu lama, kita perpendek. Oh, ini terlalu luas, ya kita persempit. Misalkan itu subjektivitas peneliti. Ya, dibolehkan, maksud saya seperti itu, dibolehkan. Itu kita yang nanti yang belum kamu lakukan itu diberikan atau dituliskan di rekomendasi penelitian. Ya, supaya nanti bisa saja menjadi penelitian lanjutan. Ya. Baik, Pak. Itu yang penting harus kita ketahui dulu ya, sebelum kita meneliti udah dapat bayangan, ternyata sampai ke sini karena kemampuan kita menguasai ya. Oke, yang tata tulis apa tadi udah jelaskan Bu Alida ya, beberapa judul yang tertinggal pola isi ya, boleh gitu ya, isi. Jadi ini juga yang harus diperbaiki. Kemudian referensi tadi udah, instrumennya tadi diperjelas lah. Saya pikir ini harus disinkronkan dengan kajianmu, karena di referensimu kamu tidak terlalu mendetail membahas
5 poin pertanyaan khusus tadi. Yang kamu ini singkat saja membahas pertanyaan khusus. Harusnya inilah yang kamu bedah gitu. Karena akan membantumu dari pembahasan, dari pengumpulan data nanti. Ya, yang lain-lainnya itu Jadi deh. menambah menambah referensi penguatan. Oke ya, saya pikir itu saja dari saya, Bu Dian atau Bu Anissa. Saya kembalikan kepada Bu Anissa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman, baik Bu Halida maupun Pak Lukman boleh WA ke saya atau bukan untuk nilainya Emilia. Baik, Emilia, coba konfirmasi dulu Emilia kepada Pak Lukman apa-apa saja. Mungkin kamu ada yang perlu kamu jawab lagi untuk memperjelas ataupun hal-hal yang kamu tangkap dari masukannya Pak Lukman. Silakan Emilia. Sebelumnya saya ingin bertanya mengenai yang tadi Pak Lukman bilang kan kalau misalkan saya mengambil semua teori tentang prosedur penilaian kan itu kan pasti kan lama kan, dari pastinya penilaiannya yang saya lakukan, penelitian yang saya lakukan itu harus 1 semester. Menurut saya penelitian untuk yang 1 semester itu terlalu lama. Jadi kalau saya mau ambil cepatnya itu bagaimana ya? Atau saya ambil cuma 1 fokus penelitian dari kelima prosedur penilaian tersebut atau bagaimana? Ya, subjektif kita boleh aja sebetulnya. So, bagaimana kompetensi atau kemampuan guru dalam merencanakan, misalkan merencanakan asesmen gitu ya, atau mungkin melaksanakannya. Ya, udah ada perangkatnya, dilaksanakan, boleh aja sebetulnya bagian perbagian itu kalau kamu ingin teliti, tapi diperdalam lagi gitu ya, diperdalam lagi kajiannya. Kalau di perencanaan saja itu misalkan bukan hanya instrumen. Saya bilang tadi, perencanaan bukan hanya di instrumen, tapi kegiatan juga direncanakan. Namanya perangkat pembelajaran, itu juga menjadi bagian dari penilaian. Namanya curriculum based assessment, gitu ya, berbasis kurikulum. Itu instrumen juga sebetulnya. Nah, ya itu yang harus diperhatikan. Ya itu subjektivitas peneliti gitu. Atau mungkin kemampuan guru dalam merencanakan, boleh kemampuan guru dalam merencanakan kalau memang persoalannya di perencanaan, tapi kamu harus melihat secara utuh dulu masalahnya di mana. Kamu lihat di sana muaranya biasanya di perencanaan, muara awal, baru dia mengalir gitu ya. Oh ternyata perencanaannya tidak pas sehingga pelaksanaannya tidak sesuai. Iya, betul Pak. Nah, bisa saja di situ. Mengapa kok perencanaan tidak pas? Mungkin karena kemampuan gurunya yang tidak dimiliki. Nah, nanti kan jadi temuan ternyata perencanaan guru perangkatnya tidak sesuai, dia menyusunnya tidak bisa atau apa karena mungkin kompetensinya atau apalah banyak. Nah, kemudian yang sudah dibuat itu apakah benar atau salah atau bagaimana dia ya, jadi lebih fokus kepada kemampuan gurunya, ya tidak ada masalah gitu ya. Kemampuan guru dalam merencanakan penilaian itu hal ya, tinggal kita yang melihat ya kemampuan peneliti biasanya seperti itu ya, itu subjektif ya. Itu Baik ya. Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Lukman, terima kasih. Emilia sudah mengkonfirmasi juga ya. Mungkin Bu Dian ada yang mau di penguatan tambahan, silakan Bu Dian. Kelihatannya masih sibuk ya di forum sebelah ya. Nah, enggak apa-apa. Ini Emilia tadi sudah masukannya sangat berharga sekali untuk kamu perbaiki dan tentu pertimbangan ya, baik Emilia
sebagai peneliti dan kami tentunya sebagai pembimbing, ini kan hasil karyamu yang akan menjalankannya dirimu. Tentu kita balik lagi ke pertanyaan yang sangat mendasar, permasalahannya apa, sehingga itu perlu ditelusuri lebih lanjut. Nah, itu harus ditimbang lagi. Tadi pertimbangan waktu saya setuju, tentu tidak ideal ya. Ya. Meskipun bisa dilaksanakan, tidak ideal melaksanakan penelitian yang terlalu panjang. Tentu harus ada batasan-batasan yang tentunya itu tetap memenuhi kaidah ilmiah, bukan hanya dipaksakan karena subjektivitas itu ya. Harus ada alasan-alasan yang kuat terkait permasalahan yang empiris maupun tadi Bu Halida sudah sampaikan harapannya itu baik itu secara tinjauan sudut pandang perkembangan anak maupun teori-teori yang mendukung ya, yang jelas tentang bagaimana asesmen atau penilaian yang ideal bagi anak usia dini. Tadi Pak Lukman sudah sampaikan, kamu masuk ranah mana? Ranah pelaksanaankah, ya. Jadi memang banyak sekali dimensinya kalau kita bicara tentang penilaian. Itu Emilia harus benar-benar memastikannya dari sisi permasalahan empiris di tempat penelitian, dan gambaran subjek itu jadi penentu penting juga ya Emilia ya, karena tadi kamu sudah sampaikan ada lulusan-lulusan S1 gitu misalkan. S1-nya pun S1 PAUD. Baik, Bapak Ibu, ini kita mempersingkat waktu. Bu Dian, saya izin mungkin Bu Dian ya, saya umumkan Bu Dian. Tidak diskors lagi, sudah ada nilainya. Baik, Emilia, kamu siap Emilia? Siap, Bu. Mohon izinnya Bapak Ibu sekalian, Pak Lukman, Bu Halida, Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin membacakan berita acara hasil seminar desain penelitian hari ini Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022 bertepat daring ya. Seminar desain penelitian Saudari Emilia Delodat Yuni, nomor mahasiswa F11211911025, jurusan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan guru PAUD. Judul penelitian penilaian pengembangan anak dalam pembelajaran di TK Santo Antonius Nangamahap. Dengan hasil penilaian tim menyatakan bahwa desain penelitian saudara itu diterima, diperbaiki, dan tidak diseminarkan ulang dengan nilai rata-rata, siap Emilia? Siap, Bu. 76,25 dengan nilai kategori B. Diterima atau mau diulang lagi? Diterima, Bu. Terima. Nah, mau nilainya jadi 190 gitu? Cukup, Bu. Itu PR ya. Untuk melaporkan nantinya lebih baik lagi. Mudah-mudahan nilainya menjadi lebih baik lagi. Naskah desain penelitian yang telah diperbaiki harus diserahkan kepada jurusan selambat-lambatnya, itu adalah tanggal 4 Januari. Nah, ini mungkin akhir tahun ya. Kamu pandai-pandailah mana-mana hal yang bisa disegerakan tuh. Itu tanggal paling lama juga, kalau bisa lebih cepat ya lebih baik. Dengan demikian keputusan tim yang terdiri dari Bu Dian Miranda SPC ME, Anissa Malia MPD, Ibu Dr. Puja MPT, dan Bapak Lukman Hakim SPD. Demikian untuk dimaklumi tertanda Ketua Seminar Ibu Dian Miranda SPC ME. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir, rekan-rekan mahasiswa juga semoga menjadi semangat ya nih, baik yang kakak tingkat ataupun yang seangkatan ataupun yang adik tingkat, menjadi semangat kegiatan kita yang hari ini. Semoga yang kita lakukan bernilai ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau gitu mohon undur diri Bapak Ibu, izin Bu Dian mewakili ini ditutup. Terima kasih lagi. Maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat sejahtera.